Waalaikumsalam. Ustaz, ini ada nilai sedikit masalah zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah di dalam fikih wajib menggunakan beras sesuai dengan masa kita. Tapi di pemerintahan ini dikeluarkan cara-cara mengeluarkan zakat menggunakan uang. Zakat fitrah itu bagaimana Ustaz? Dan keduanya, zakat fitrah sekarang bagian daripada masjid menyediakan beras yang ada di sampingnya Ustaz. Dan orang menggunakan beras setelah orang lain. Jadi yang keduanya, dia menggunakan mazhab Syafi'i, menggunakan mazhab lain dan Syafi'i menggunakan beras. Tapi dia mengukur biayanya dengan mazhab Syafi'i dengan 2 kilo 7 ons setengah. Harga seandainya 20.000 jadi sekitar 57.000. Sedangkan masak lain kan yang menggunakan kurma itu sekian harganya per kilo. Dan ketiganya, bagaimana petugas yang sudah mengetahui bahwa tidak sah digunakan selain beras pakai masak lebih, tapi dia masih melakukannya Ustaz. Terima kasih atas dasarnya. Kalau pemerintah itu biasanya atas nama MUI. Biasanya kalau fatwa-fatwa pemerintah itu atas nama MUI. MUI itu di dalamnya udah ulama-ulama sekaliber semua, ulama-ulama kaliber, ulama-ulama top. Dan kita nggak boleh suudzon. Ya, kita percaya sama, bukan saya menjelekkan Ustadz kampung, nggak, ya. Kita percaya Ustadz kampung tapi menyalahkan MUI. Loh, MUI itu ulama besar juga. Oke, ulama kampung kita juga orang alim, tapi di MUI itu mereka musyawarah kolektif bersama-sama. Namanya konsensus ijma kolektif. Jadi kalau kolektif lebih di dalam istilah usul lebih didahulukan dari pendapat pribadi. Jadi sebenarnya kalau MUI sudah mengeluarkan edaran, ya kita ngikut aja udah. Dan enak gitu. Andai kan salah, misalkan andai kan salah, kita nggak berdosa. Yang tanggung jawab MUI di hadapan Allah. Kalau ditanya, kau kenapa begini? Saya cuma ngikut MUI, ya Allah. MUI mengeluarkan fatwa. Karena saya bukan anggota MUI, tapi kawan-kawan saya banyak di MUI. Mereka tuh kalau rapat sampai berjam-jam loh, Pak. Sampai 8 jam, 9 jam, bawa kitab, bawa laptop. Hanya untuk menyelesaikan satu perkara. Jadi mereka nggak sembarangan dalam mengeluarkan fatwa itu. Ada tanggung jawab di hadapan Allah. Di dalamnya ada ulama-ulama besar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya betul yang pengen mengatakan, sebenarnya di dalam mazhab Imam Syafi'i nggak sah zakat pakai uang, nggak sah. Yang sah itu zakat pakai uang itu hanya di mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi perlu diketahui, mazhab Imam Abu Hanifah itu nisab zakat fitrahnya 3 kilo kurma, bukan 2,5 kilo beras gitu. Ya harus 3 kilo kurma. Dia hitungannya kurma. Kalau mazhab Syafi'i kan beras. Sekarang naik jadi 2,7 kilo. Jadi kalau kita ini kadang tak kuasa, tak sehe nak beli beras. Pakai duit boleh nggak? Boleh. Kita ikut mazhab Imam Hanafi. Tapi karena kita ikut mazhab Imam Hanafi, harus ikut aturan Imam Hanafi. Jangan ikut duitnya mazhab Hanafi, tapi transaksi pembayarannya Imam Syafi'i. Ini namanya mazhab kutu loncat. Yang nyaman-nyaman ya diambil kan. Ya kalau uang itu nisabnya 3 kilo kurma. Nah, tinggal kita tengok sekilo kurma berapa. 100.000 kalikan 3, 300.000. Itu yang pakai uang tuh itu. Yang terjadi di masyarakat udahlah pakai duit, nisabnya Imam Syafi'i 2,7. Apa tadi? 60.000 lah anggap. Ini mazhab Syafi'i nggak sah karena dia pakai duit. Mazhab Hanafi juga nggak sah karena duit dia senominal beras Imam Syafi'i. Nah, nggak sah itu. Jadi harus ikut mazhab Imam Hanafi. Ya, itu yang kedua. Jadi amannya ya kita ambil Imam Syafi'i beras aja lah. Kita beli beras 2,7 kilo berapa lah di warung. Nah, terus menjawab pertanyaan Bapak tadi. Oh, tapi di masjid menyediakan beras Pak Ustaz. Tapi berasnya cuma sekarung. Iya kan? Yang tadi Bapak tanya, bawa simbolis. Ustaz, ayo. Duitnya mana? Oh, jadi beli beras nih. Saya beli beras habis. Nanti ini udah selesai, ini balik.
Datang orang baru, beras sini ya, nanti datang orang baru, beras sini ya, Jadi ini maksudnya apa ini? Akad apa gitu kan? Dikatakan akad jual beli. Loh, akad jual beli ini kan beras yang ini udah orang datang, beras baru lagi. Ini kan enggak. Cuman itu bingung saya itu jual beli apa itu, bingung juga kan? Jual beli itu kan saya beli tisu ini, nanti tisu ini saya kasihkan ke orang lain. Datang orang lain beli tisu, ya dikasih tisu yang baru. Tapi yang terjadi kan tisu ini, nanti datang orang lain kasih lagi tisu ini. Nanti datang orang lain kasih lagi tisu ini. Nah, ini kan tentu kacau seperti ini. Apalagi tidak memenuhi syarat jual beli. Jadi lebih baik bagi UPZ ya, panitia zakat, hendaknya hindari yang nomor 3 itu. Hindari. Jadi kalau pihak masjid jual beras, beli ya beras, mau apa haram? Tidak usah pakai simbolis. Tidak ada jual beli simbolis. Tidak ada. Ada jual beli simbolis. Beli rumah ya, simbolis saja. Tidak ada. Enggak. Jual beli rumah ya, kuncinya, rumahnya, tanahnya, suratnya ya beli semua. Tidak ada istilahnya simbolis itu. Nah, jadi kalau pihak masjid pengen seperti itu, ya beli aja beras berapa. Nanti udah habis, beli lagi. Udah habis, beli lagi. Jangan pakai simbolis karung. Karena itu dikatakan jual beli nggak sah. Karena tidak memenuhi syarat jual beli. Dikatakan zakat juga nggak sah. Apanya yang dizakatin ya kan? Berasnya kayak gitu. Bukan milik sendiri yang diperjualbelikan. Nah itu untuk zakat ini lebih hati-hati. Saran saya, kita ikuti edaran MUI. Udah. Ikuti aja. Apa yang sudah diedarkan, ada capnya, ada tanda tangannya, siapa ulama, ikut aja. Insya Allah selamat dunia sampai akhirat. Tapi bagi kawan-kawan yang ragu, ya nggak apa-apa, hak masing-masing kan. Tapi hendaknya kita harus perhatikan rambu-rambu zakat tadi. Dan ingat, zakat itu hanya untuk 8 orang. Nggak boleh untuk orang lain. Nggak boleh kita kasih ke orang yang non-muslim, nggak boleh. Orang non-muslim hanya infak, sodako, hadiah. Zakat tidak boleh bagi non-muslim. Walaupun dia fakir miskin. Ya, karena ada orang yang memfatwakan orang non-muslim boleh menerima zakat. Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau non-muslim boleh menerima zakat, ya untuk apa mu'alaf dapat zakat? Kan salah satu 8 itu kan mu'alaf kan? Nah kalau non-muslim boleh menerima zakat, mu'alaf ngapain? Dihapus saja mu'alafnya. Tidak boleh. Jadi ada sembarangan orang ini zakat dikasihkan kepada janda-janda. Padahal jandanya kaya. Kok apa ngasih dia? Karena jandanya. Merampok kau. Tidak boleh. Janda tapi fakir. Janda tapi miskin. Jadi dikasih karena miskinnya. Karena mu'alafnya. Bukan karena jandanya. Itu harus hati-hati. Karena baik zakat ini ada hukum khusus ya, istimewa ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik ini saja.